timnas Myanmar di turnamen ini. Di sisi lain, keputusan PSSI untuk menurunkan tim U22 di Piala AFF 2024 memicu gelombang kritik dari negara-negara pesaing. Di saat tim-tim lain seperti Vietnam dan Malaysia menurunkan skuad penuh dengan pemain senior, bahkan Malaysia menggunakan 9 pemain naturalisasi saat melawan Kamboja, Indonesia justru tampil dengan pemain muda minim pengalaman. Keputusan ini dianggap sebagian negara ASEAN adalah meremehkan turnamen yang selama ini dianggap sebagai simbol harga diri sepak bola Asia Tenggara. Striker Vietnam, Nguyen Tien Linh, bahkan tidak segan-segan melontarkan kecaman tajam. Piala AFF adalah soal kehormatan. Kami sebagai tuan rumah siap menunjukkan kekuatan penuh melawan Indonesia minggu ini, ungkapnya dengan nada jengkel. Asisten pelatih Malaysia, Elangowan El Farasan, juga menambah panas suasana dengan menyebut mengirim pemain muda tanpa pengalaman itu seperti langkah berisiko tinggi. Jika ingin menurunkan lapis kedua, setidaknya gunakan pemain senior yang tahu bagaimana bertarung di level ini, katanya dengan nada sinis. Keputusan ini telah menempatkan Indonesia dalam posisi sulit. Dengan rata-rata usia pemain di bawah 23 tahun, Garuda Muda tidak hanya menghadapi tekanan berat, tetapi juga menghadapi risiko menjadi bulan-bulanan tim-tim seperti Vietnam yang sangat termotivasi untuk membuktikan dominasi mereka di kandang. Namun sebagai pecinta timnas, tentunya kita mengharapkan timnas Garuda Muda kita mampu melewati Piala AFF kali ini dengan baik. Fakta menarik laga timnas Indonesia versus Myanmar di ASEAN Cup 2024. Timnas Indonesia ternyata memiliki rekor yang lebih bagus daripada Myanmar di ajang ASEAN Cup atau yang dulunya disebut dengan Piala AFF. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia telah menghadapi Myanmar pada laga perdana grup B di Tuna Stadium, Yangon, Myanmar pada Senin malam tadi. Laga melawan Myanmar menjadi ujian pertama bagi timnas Indonesia yang sebagian besar dihuni pemain-pemain muda dengan rata-rata usia hanya 20,9 tahun. Ini jelas berbeda dengan Myanmar yang didominasi oleh pemain berpengalaman dengan rata-rata usia mencapai 26,1 tahun. Keputusan Shin Tae-yong untuk menurunkan skuad muda ini meski penuh potensi, pastinya akan dihadapkan pada tantangan besar, baik dari segi fisik maupun mental. Sebagai tim tamu, Indonesia menghadapi tekanan dari para pendukung Myanmar yang pastinya memberikan atmosfer yang sangat berbeda. Meskipun secara historis Indonesia memiliki rekor yang cukup menguntungkan atas Myanmar dengan 9 kemenangan dari 16 pertemuan terakhir, tim Garuda tidak bisa menganggap remeh lawan mereka. Terbukti sepanjang laga timnas Indonesia cukup berupaya membongkar dan menahan serangan dari skuad Myanmar. Dalam rekor pertemuan sebelumnya, timnas Indonesia cukup mendominasi dengan kemenangan telak di beberapa laga, seperti pada Piala AFF 1996, 1998, dan 2000. Namun dalam pertandingan-pertandingan lebih baru, Myanmar juga sempat memberi kejutan, terutama di laga persahabatan pada 2008 dan 2017. Sebelum laga tadi, Shin Tae-yong sejatinya telah menegaskan jika pertandingan melawan Myanmar tidak hanya soal meraih 3 poin, tetapi juga tentang membuktikan kualitas skuad muda yang dia bina. Pelatih asal Korea Selatan ini telah membuat keputusan berani dengan memilih pemain-pemain muda yang diharapkan bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia dalam jangka panjang. Beberapa pemain seperti Marcelino Ferdinand, Ronaldo Kuate, dan Pratama Arhan yang memiliki kemampuan teknis tinggi diharapkan bisa memberikan kejutan dalam turnamen ini. Meski begitu, Shin Tae-yong juga tahu bahwa Piala AFF 2024 adalah langkah awal yang penting untuk mempersiapkan timnas Indonesia menuju ajang-ajang lebih besar, termasuk SEA Games 2025 dan kualifikasi Piala Asia U23 2026. Ratusan supporter tanah air penuhi Stadion Tuna di laga timnas Indonesia versus Myanmar di Piala AFF 2024. Kick-off laga timnas Indonesia versus Myanmar yang dimulai pada pukul 7:30 waktu Indonesia bagian barat tadi dihadiri ratusan supporter asal Indonesia yang menemani kesebelasan skuad Garuda yang berjuang menghadapi Myanmar. Harus diakui bahwa pertandingan tadi malam menjadi laga yang cukup sulit bagi timnas Indonesia. Pasalnya hal tersebut merupakan laga perdana dengan susunan pemain yang baru. Namun skuad Garuda tampak tidak terlalu khawatir. Pasalnya ada ratusan supporter yang datang mendukung pertandingan timnas ke stadion langsung. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji. Sumarji mengatakan ratusan supporter menyaksikan langsung perjuangan Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan di Myanmar. Mereka merupakan supporter yang mayoritas tinggal di Myanmar.
Dari laporan yang saya terima, supporter Timnas Indonesia yang hadir sekitar 130 orang yang datang ke Myanmar, kata Sumarji. Oleh karena itu, Sumarji mengucapkan terima kasih kepada supporter yang setia mendukung langsung Timnas Indonesia di Myanmar. Kehadiran ratusan supporter di stadion telah menjadi tambahan semangat bagi Pratama Arhan dan kawan-kawan.